Selamat sore teman-teman Core Indonesia. Jumpa kembali pada sore hari ini dengan Core Economic Talk dalam Dubes Series. Pada sore hari ini saya akan kedatangan dua tamu istimewa yang akan mendiskusikan tentang perkembangan hubungan Indonesia dan Pakistan, juga peluang yang bisa kita maksimalkan di dalam hubungan ekonomi di kedua negara ini. Nanti akan hadir bersama kita Pak Dubes, Pak Iwan Suyudi Amri. Beliau adalah Duta Besar Indonesia untuk Republik Islam Pakistan dari tahun 2016 sampai 2020 bulan Agustus. Dan kemudian tamu yang kedua adalah seorang pengusaha senior, Bapak Mufti Hamka Hasan. Beliau juga Wakil Ketua di Kadin dan juga konsultan di International Business. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang Pakistan, tentu banyak yang bertanya, bagaimana kita bisa memprioritaskan atau mendiskusikan Pakistan ini di awal. Saya akan share beberapa slide yang nanti akan kita memberikan gambaran kepada kita. Baik teman-teman sekalian, kalau kita melihat grafik yang ada di depan ini sebagai pengantar diskusi kita pada sore hari ini, ada hal yang menarik dari Pakistan. Yang pertama tentu saja karena mereka mengalami pertumbuhan ekonomi yang mulai tinggi. Kita lihat pertumbuhan ekonomi mereka sudah mulai meningkat, dan beberapa tahun ini lebih tinggi dari kita. Kemudian juga dari sisi konsumsi rumah tangga, kita melihat juga cukup signifikan. Artinya, Pakistan dengan jumlah penduduk sebanyak 220 jutaan, ya, hampir sama dengan Indonesia, dan juga penduduk muslimnya 96% lebih, atau ada 178 juta, yang mestinya ini akan menjadi market bagi produk-produk Indonesia dengan melihat konsumsi rumah tangga mereka juga meningkat pesat. Demikian juga data yang lain ditunjukkan bahwa proyeksi pertumbuhan rata-rata pasar retail di Pakistan itu sangat tinggi sampai dengan 2021. Maka ini juga akan menjadi satu informasi bagi kita untuk diskusi kita, apakah benar bahwa Pakistan ini ke depan akan menjadi tujuan ekspor kita, tidak hanya untuk produk-produk yang sifatnya adalah komoditas primer, tetapi juga produk-produk manufaktur. Ya, kalau kita juga melihat proporsi pendapatan mereka, pendapatan berdasarkan kelas, untuk yang pendapatan tinggi hampir tidak berbeda dengan kita. Nah, ini juga satu informasi yang cukup penting untuk kita diskusikan. Yang lain mungkin yang perlu kita nanti mohon konfirmasi kepada Pak Iwan dan juga Pak Mufti adalah perdagangan Indonesia dengan Pakistan. Kita memang harus mencari sumber-sumber pasar yang baru bagi ekspor kita. Betul bahwa Pakistan saat ini merupakan pangsa ekspor kita yang ke-16. Kita selalu fokus kepada 5 negara besar, ya. Tetapi Pakistan ternyata mengalami lompatan yang cukup signifikan. Dan apa saja sebenarnya produk-produk yang bisa kita ekspor ke sana, peluang apa yang belum kita maksimalkan, ini nanti perlu untuk kita diskusikan. Banyak informasi-informasi yang ternyata sangat menarik bagi kita untuk mendiskusikan. Baik teman-teman sekalian, saya undang yang pertama mungkin Pak Dubes, Pak Iwan Suyudi Amri. Selamat sore Pak Iwan. Selamat Henry, Mufti, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir Pak pada sore hari ini untuk kita berdiskusi. Mungkin seperti tadi saya sampaikan kepada Bapak bahwa setelah Bapak
kembali ke tanah air setelah beberapa tahun menjadi ambasador di sana. Tentu banyak oleh-oleh yang bisa di-share kepada kami, Pak, baik nanti pada para pendengar pengambil kebijakan maupun sahabat-sahabat KOR yang mereka adalah para pengusaha. Nah, bagaimana mungkin Bapak bisa sampaikan kepada kami cerita-cerita apa saja yang penting untuk kami ketahui. Saya persilahkan Pak Iwan. Ya, baik Bu Henry. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Henry dan KOR, juga kepada Pak Mufti dari Kadin, bahwa saya memiliki kesempatan untuk ngobrol ya dengan Ibu Henry dan Pak Mufti dalam acara Core Economic Talk. Ya, menyangkut Pakistan, saya juga agak sedikit kaget sebenarnya mendapat kesempatan ini, karena selama ini memang kita kurang memberikan perhatian yang seharusnya kepada Pakistan ini. Jadi buat saya sebagai mantan duta besar di Pakistan, duta besar Indonesia, saya senang sekali mendapat kesempatan ini. Nah, memang tadi dalam pengantar Ibu sudah menyampaikan betapa perkembangan ekonomi Pakistan cukup menggembirakan. Jadi selama kami penugasan di sana tahun 2016 sampai 2020, memang ada suatu peningkatan yang sangat signifikan. Jadi rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2013 itu cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Artinya kisarannya hampir 5%. Nah, ini tahun 2015 sampai 2019 GDP-nya juga meningkat. Memang di tahun 2017 dan 2018 ini sangat signifikan, di 2019 turun. Nah, kemudian mengenai pertumbuhan ekonominya juga demikian. Nah, dengan penduduk 220 juta seperti Ibu sampaikan, dan komposisi generasi muda atau pemudanya itu cukup banyak, lebih banyak ya. Ada bonus demografi di Pakistan, dan kelas menengahnya yang juga ya 40 juta lebih, kurang 40 juta lebih. Ini juga salah satu faktor yang memberikan dinamika perkembangan ekonomi di Pakistan. Ekspor utama seperti di slide ini tekstil dan produk-produk pertanian, kemudian pakaian jadi ya, dan cotton, kemudian ada beberapa biji-bijian. Nah, dan impornya ini yang terutama yang penting buat kita adalah kebutuhan impor Pakistan itu, kalau untuk ke Indonesia itu utamanya di palm oil ya Ibu ya, ada juga batu bara, ada juga otomotif. Nah, PMCG beberapa sudah masuk, tetapi memang belum besar, jadi masih didominasi oleh palm oil, kemudian batu bara, dan beberapa suku cadang otomotif. Nah, Pakistan memang sebagai negara mayoritas Muslim memiliki hubungan yang cukup strategis lah buat Indonesia sebagai salah satu negara yang penting bagi Indonesia, karena faktor sejarah di mana dia memberikan dukungan ya kepada Indonesia, terutama menjelang agresi Belanda yang kedua dengan mengirim tentara Gurkha ke Indonesia. Jadi secara singkat, secara politik Indonesia dan Pakistan hubungannya sangat dekat. Artinya tidak ada hal-hal yang mengganjal. Nah, sekarang bagaimana mentranslate atau menerjemahkan hubungan yang baik sebagai sesama anggota OKI, sebagai dua negara Muslim terbesar, ke dalam kerjasama ekonomi perdagangan yang produktif. Nah, dalam perjalanannya memang sejak
kita membuka hubungan diplomatik tahun 50 ya, hubungannya secara umum meningkat, Ibu Henry ya. Memang ada turun naik. Tetapi perkembangan ekonomi Pakistan mau tidak mau juga akan ditentukan oleh situasi geopolitik di kawasan Pakistan. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui sejak merdeka tahun 47 itu, Pakistan memiliki unfinished business dengan tetangganya di sebelah timur ya. Ada masalah sengketa wilayah yang hingga saat ini belum terselesaikan. Nah, demikian pula dengan tetangganya di sebelah barat dengan Afghanistan. Jadi perbatasan Duran Lane itu walaupun ada, tapi belum secara internasional diakui sebagai international border ke kedua negara. Nah ini situasi seperti itu, sejarah lahirnya mempengaruhi situasi dan manajemen negara di negara Pakistan. Nah sehingga militer itu cukup ya sangat dominan karena dia harus harus terus memperhatikan dinamika di kawasan dan di dalam negeri. Nah, kawasan yang penuh dengan persaingan antara negara besar, mungkin ada dinamika antara Afghanistan, ada dengan India, ada Iran, ada Amerika di Afghanistan, ini sangat mempengaruhi situasi Pakistan, jadi soal keamanan. Nah, ini dia sebenarnya yang menurut hemat saya perlu dipahami secara seksama oleh kita kalau kita ingin memanfaatkan, karena persepsi dunia terhadap Pakistan itu masih belum seperti yang diharapkan. Yeah. Jadi di Indonesia pun orang kalau kita menyebut Pakistan, apa yang terlintas di dalam pikirannya itu adalah situasi yang kurang encouraging, kan seperti betul, Pak. Betul. Nah, fakta ini memang pelan-pelan selama kami di sana dicoba diberikan gambaran yang objektif, mengundang Pak Mufti ke Pakistan, mengundang beberapa dari Pemda. Nah, sekarang sudah mulai ada persepsi yang cukup positif dari Indonesia. Karena memang kalau Malaysia, bahkan Vietnam, Thailand itu sudah begitu agresif masuk ke Pakistan. Nah, namun secara keseluruhan saya tidak akan bahas secara detail mengenai geopolitik ini, tapi yang jelas bahwa RRT adalah teman yang paling dekat sejak lama dengan Pakistan. Amerika juga cukup dekat, tetapi karena dua ini bersaing sehingga mau tidak mau akan mempengaruhi dinamika internal di Pakistan. Nah, secara keamanan stabil, secara politik stabil, biasanya peluang ekonomi akan lebih mengemuka. Nah, saya melihat hubungan kita dan Indonesia ini cukup strategis sebagaimana yang disampaikan. Namun kita perlu melihat, kalau kita ingin mengeksplor lebih jauh, beberapa kekuatan dan kelemahannya dari segi hubungan itu. Nah, dari sisi kekuatan, kita memiliki kedekatan antara para pendiri negara. Jadi Bung Karno dengan Ali Jinnah itu dekat sekali, dengan Jenderal Ayub Khan dekat sekali. Kita memiliki skema kerjasama keamanan dengan Pakistan, kerjasama antara Kementerian Pertahanan, ya, kita dengan sana. Kita juga memiliki PTA, Ibu, Preferential Trade Agreement, dan bahkan sudah akan dielevasi menjadi Trade in Goods, FTA, dan ini putarannya sudah akan negosiasi yang ketiga. Dia tadi mayoritas penduduknya sama-sama Muslim. Nah, Indonesia, persepsi terhadap Pakistan ini sebenarnya paling positif kalau dari poll BBC pada tahun 2015. Jadi orang Indonesia terhadap Pakistan itu cukup positif, hanya nomor 2 dari orang Pakistannya sendiri. Nah, kita merupakan produsen sawit terbesar di dunia, sementara Pakistannya sendiri merupakan
konsumer sawit nomor 3 di dunia. Jadi ini ada ya. Kemudian Pakistan itu boleh dikatakan satu-satunya. Kemudian selama 5 tahun menyumbang surplus terus-terusan kepada Indonesia. Nah, itu beberapa aspek positif. Nah, mungkin kita bisa didiskusi lagi. Nah, strategi bagaimana mencapai upaya kita. Nah, utamanya selama kami di sana itu adalah mempertahankan pangsa sawit Indonesia di Pakistan. Bila mungkin ditingkatkan karena kita sudah 80% itu di Pakistan itu, 20% Malaysia. Nah, kita mendiversifikasi produk ekspor ke Pakistan. Kemudian yang paling penting tujuannya adalah sustainable trade cooperation. Jadi hubungan perdagangan yang berkesinambungan. Jadi ada Pakistan sering misalnya mengeluh mengenai defisitnya yang cukup besar dengan Indonesia, dan bagaimana kita mencari cara untuk mencoba mungkin tidak menyeimbangkan, tapi secara proporsional memberikan gesture positif bagaimana supaya hubungan dagangnya tetap berkesinambungan. Nah, capaian-capaian yang ini kita ada kesepakatan penambahan 20 item komoditas PTA, kita memberikan 0 tarif kepada Pakistan. Jadi dari existing PTA kita menambahkan 20 item. Kemudian nilai perdagangan selama 4 tahun ini meningkat. Kemudian ada balance of trade-nya ya tidak balance tetapi proportionally balance gitu. Kemudian fase awal negosiasi tadi sudah saya sampaikan. Kita juga partisipasi aktif termasuk dengan Kadin untuk promosi masif perdagangan Indonesia di Pakistan. Karena terus terang saja kita itu kurang dikenal secara masif di Pakistan itu. Dibanding Malaysia, dibanding Thailand, nah, kita masih kurang. Kemudian mempertahankan dan meningkatkan industri sawit Indonesia di Pakistan. Jadi selain kampanye positif, kita juga melakukan bersama PricewaterhouseCoopers dan IPB Bogor mencoba menjadikan Pakistan sebagai hub untuk sawit Indonesia, dan studinya sudah jadi. Itu the first scientific assessment ya untuk menjadikan Pakistan sebagai hub minyak sawit. Jadi satu-satunya yang pernah dilakukan di Indonesia ini. Nah, perdagangan Indonesia dengan Pakistan seperti yang tadi Ibu Henry sampaikan, kalau melihat grafik ini ya, grafik atas itu total trade kita itu tahun 2018 itu 3,1 billion US dollar. Jadi saya datang 2016 itu totalnya hanya 2,1 ya, 2,1. Nah, selama lebih kurang 3 tahun menjadi 3,1 billion. Nah, di grafik nomor 2 yang agak pink ini, nah ini adalah total ekspor kita. Nah, yang ungu yang bawah ini adalah surplus kita. Nah, yang paling bawah ungu muda itu adalah impor kita dari Pakistan. Memang impor kita melonjak di tahun 2016 sampai 641 juta. Nah, 2019 kurang baik, juga Pakistan melakukan kebijakan pengurangan ekspor. Memang total trade agak turun, tetapi surplus kita meroles masih di atas 1 billion dengan Pakistan. Jadi hubungan kita sangat produktif. Nah, ini komoditi ekspornya kita minyak sawit itu sekitar kemudian dan bahan-bahan kemudian karet 1,1%. Sementara impor kita yang dari Pakistan itu beras, buah, kacang, kain, banyaklah produk-produk kulit, kemudian paper,
Jadi itu kita dari Pakistan. Tapi secara keseluruhan kita masih tetap termasuk 5 negara yang menyumbang surplus kepada total trade Indonesia dengan dunia, gitu Bu. Nah, dari perdagangan, apa yang ditempuh kebijakannya oleh Pakistan? Jadi memang apa yang membuat Pakistan bergeser sedikit dari sektor pertanian itu adalah mulai mengadopsi market-based foreign exchange yang mendorong terjadinya devaluasi nilai mata uang lokal. Nah, sekarang ini kemudian menahan laju impor sejak tahun 2019 memang mengurangi impor untuk mengurangi defisit neraca perdagangannya. Kemudian sektor ekonomi utama yaitu pertanian, pertambangan dan industri ya. Nah, mengenai iklim ekonomi di Pakistan, kalau melihat dari Global Competitiveness Report 2017-2018 itu peringkatnya di 115 dari 137 negara. Kemudian ease of doing business-nya 2018 itu peringkatnya 147 dari 190 dan di tahun 2019 meningkat menjadi 108. Jadi ada kenaikan yang signifikan dari 147 ya Bu ya menjadi 108. Nah, ada treatment yang sama terhadap investor lokal dan foreign investor. Nah, ada Treaty Promotion and Protection of Investment dengan 40 negara. Jadi ada perjanjian perlindungan investasi dengan 46 negara. Ada double tax avoidance dengan 52 negara. Dan negara-negara di Asia Selatan. Nah, PTA dengan Indonesia dan Mauritius, tapi dengan Indonesia sudah disepakati akan menjadi FTA. Slide yang berikutnya ya, ada mengenai China-Pakistan Economic Corridor, Ibu. Jadi sejak 2013, Pakistan dengan China itu menandatangani suatu kerjasama pembangunan infrastruktur yang ingin membuat Pakistan sebagai salah satu flagship project dari OBOR, dari One Belt One Road-nya China. Dan ini proyeknya 60 miliar US dollar dari RRT. Nah, sekarang sudah berjalan dan ini akan memotong logistik RRT yang harusnya dari Timur Tengah ke RRT melalui Selat Malaka, nanti akan memotong melalui Pelabuhan Gwadar di ujungnya Pakistan di Karachi, kemudian naik langsung masuk ke daratan Cina bagian barat. Jadi 85% logistik RRT itu berkurang. Nah, slide berikutnya. Nah, kawasan ekonomi khusus. Jadi dalam CPEC, China Pakistan Economic Corridor ini ada kawasan ekonomi khusus di Gwadar Port. Kemudian ada kawasan ekonomi khusus di Ras Hakai di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa ya. Kemudian ini processing manufacturing park, kemudian wholesale market. Nah, komoditasnya minyak sawit, teh, black fermented, jahe, ini peluang yang pestisida dan otomotif ini peluang dari Indonesia yang bisa masuk ke sana. Nah, untuk investasi ini palm oil refinery mungkin kita harus mulai berinvestasi di sana untuk bukan saja menjual palm oil, tetapi supaya demand palm oil yang tinggi kita harus mencoba juga outgoing investment ke sana untuk produksi turunannya. Nah, kemudian ada juga beberapa tender pemerintah seperti sekarang yang sudah dilakukan dan ikut berpartisipasi itu dari
peruri untuk pembuatan cukai ya, sudah mulai. Jadi ada juga peremajaan transportasi, transmisi listrik. Nah, ini adalah beberapa peluang yang sebenarnya kita bisa ikut di Pakistan ini. Nah, memang persepsi masyarakat kita terhadap Pakistan masih belum seperti ke negara yang lain, apalagi kalau dibandingkan ke negara-negara Asia Timur. Nah, demikian juga para pengusaha Pakistan secara tradisional orientasinya itu masih ke Eropa, Middle East, dan Amerika. Jadi mungkin bersama Pakistan harus lagi berusaha mencoba menata kembali supply chains antara Indonesia dengan Pakistan di bidang palm oil atau di bidang lainnya. Karena saya kira supply chains ini sangat penting, karena di Pakistan juga karena ekonomi globalnya stagnan, sehingga ekspor bahan baku yang biasanya lancar menjadi tersendat. Nah, sebaliknya juga di Indonesia demikian. Walaupun kita mengetahui bahwa kelapa sawit ini adalah kebutuhan pokok Pakistan, tetapi kalau daya beli Pakistannya merosot, pada gilirannya juga akan mengurangi demand terhadap kelapa sawit. Jadi pendekatan kami waktu itu adalah sustainable trade relation, jadi sifatnya bukan zero sum, tetapi lebih kepada proportionally win-win trade and economic cooperation. Tapi kendala yang utama adalah lebih kepada persepsi dan kurangnya mengenal lebih jauh mengenai Pakistan. Jadi saya kira kepada teman-teman pengusaha, memang negaranya tidak senyaman Korea, ya tidak senyaman negara lain, tetapi jarak tempuhnya hanya 7 jam kalau lewat Bangkok, kalau lewat Qatar ya lebih panjang 11 jam, tetapi potensinya cukup besar karena ada China-Pakistan Economic Corridor yang merupakan salah satu flagship project-nya One Belt One Road-nya China, dan China sangat serius karena directly, indirectly, strategically, politically juga itu menguntungkan Pakistan dan China. Jadi ini saya kira beberapa peluang yang jauh untuk mendiversify ekspor kita dan investasi kita dalam kerjasama yang lebih produktif dengan Pakistan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Iwan. Ternyata bukan hanya kami Pak yang kaget Pak dalam diskusi kami di kantor, karena memang dari episode pertama Economic Talk yang kita ambil ini memang kita mencoba untuk mengundang negara-negara yang selama ini belum menjadi perhatian. Tetapi menurut kami itu memiliki potensi yang luar biasa. Seperti tadi ternyata disampaikan oleh Pak Iwan, ya, Pakistan juga sekarang ini sama dengan kita pada era bonus demografi, artinya mereka jumlah yang produktif sangat banyak, kelas menengahnya juga sangat banyak, dan itu ternyata belum dioptimalkan oleh Indonesia, ya. Kalau kita melihat ekspor kita itu mainly adalah kelapa sawit, artinya pasar-pasar yang lain itu belum diisi, ya. Belum lagi semestinya karena Pakistan ini ada hubungan sangat dekat dengan Eropa, ya Pak ya, dengan Amerika, maka ini semestinya juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk membuat jalur memasuki market yang lebih luas lagi. Terima kasih Pak Iwan, nanti kita akan diskusikan. Saya juga ingin tahu lebih banyak apakah CPEC ini akan juga memberikan manfaat bagi Indonesia dari sisi apa dan apa yang mesti kita lakukan, mungkin itu bisa nanti bisa dijelaskan. Nah, yang kedua, saya akan mengundang terlebih dahulu Pak Mufti. Pak Mufti, tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan beberapa peluang dan juga
prospek yang bisa kita maksimalkan dalam hubungan perdagangan dan investasi dengan Pakistan. Nah, mungkin Pak Mufti bisa cerita bagaimana yang selama ini sudah Bapak lakukan, kendala, dan yang jelas adalah peluang apa yang bisa kita dorong kembali untuk meningkatkan perdagangan dan investasi kita dengan Pakistan. Saya silakan Pak Mufti. Terima kasih Ibu Henry Sapartini. Selamat siang kepada Pak Iwan, dubes favorit saya. Kebetulan saya sering sekali berkomunikasi dengan Pak Iwan. Kadang-kadang juga di dalam odd hours malam hari atau pagi-pagi Pak Iwan lagi mau tidur, saya telepon. Anyway, terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Iwan terlebih dahulu yang selama 4-5 tahun telah membantu kami Kadin untuk supaya bisa melihat Pakistan sebagai satu pangsa pasar yang sangat menarik. Dalam paparan saya nih, Bu Elisa Sapartini, saya tidak akan banyak mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan. Saya rasa Pak Iwan sudah cukup komprehensif dari segi statistik, angka-angka maupun indikator-indikator ekonomi gitu, dan sudah up to date. Tidak perlu mungkin saya ulang lagi, dan Ibu Henry juga tadi sudah menyampaikan awalnya balance of trade kita dengan Pakistan dan sebagainya. Saya mungkin akan lebih banyak bicara kepada sudut pandang sebagai untuk usaha. Dalam dunia usaha kita tahu ada dua, yaitu satu pelaku usaha besar, pelaku usaha kecil, yaitu UKM. Ya, nah hari ini tadi Pak Iwan sudah sampaikan betapa berhasilnya kita untuk pelaku usaha besar, yaitu ekspor kelapa sawit ke Pakistan. Dan sehingga itu adalah sesuatu yang perlu disustain, perlu dipelihara. Namun sayangnya juga bahwa apa yang telah dicapai oleh perusahaan besar itu tidak istilahnya lihat sebagai sesuatu achievement oleh dunia usaha di Indonesia. Ya, achievement buat perusahaan besar in their own world gitu, tapi sharing kepada yang lain bagaimana? Nilai tambah yang bisa diperoleh bagaimana? Tidak ada. Sedangkan Pakistan itu kalau kita mengatakan itu adalah non-traditional market, tidak juga. Kita ekspor kita 2 miliar ya Pak Iwan itu. Jadi bukan non-traditional market. Tapi bisa juga dikategorikan sebagai non-traditional market karena tidak ada range of products kita di sana yang bisa kita banggakan. Ya. Nah, kita bangga kelapa sawit, kita bangga dengan batu bara dan sebagainya. But what about istilahnya produk yang di manufacturing sector atau yang dihasilkan oleh UKM? Nah, inilah yang menjadi sesuatu. Sedikit balik kepada 4 tahun yang lalu, waktu itu di Kadin, saya ditugasin untuk melihat Pakistan, untuk apa yang bisa dilakukan, dipelihara, karena saya PR saya bagus, di-maintain katanya, supaya mereka juga tidak merasa bahwa ada satu ketimpangan dalam perdagangan bilateral. Saya bilang begini, bahwa untuk kita adakan balance of trade dari segi volume trade itu, sesuatu yang impossible. Tidak mungkin kita akan impor senilai 1 miliar, 2 miliar dari Pakistan ya Pak. Banyak dari barang-barang dari mereka itu kita juga ada dan sebagainya. Ya, barang industri mereka mungkin, tapi not much, karena kalau dilihat barang industri ini mungkin precision goods, itu medical equipment segala macam, yang sebenarnya kita di Indonesia ini psychologically lebih banyak memikirkan lebih bagus dari Amerika, dari Australia, dari Cina. Ya, mereka tidak sadar bahwa dari Pakistan itu European standard. Nah, ini yang belum tahu. Nanti saya balik lagi kepada masalah itu. Tapi kembali kepada apa yang kita lakukan itu, saya bilang begini, in order to have a comfortable trade relations itu, saya bilang bahwa bawalah jeruk mereka itu ke household di Indonesia. Kalau bisa masuk ke household, ke rumah tangga yang namanya Kino itu sudah achievement buat kita. Bukan apa kita, berarti kita telah membawa satu ikonik produk mereka masuk ke rumah tangga kita, diketahui orang Indonesia. Dan Pak Iwan sangat pintar dalam hal ini, melihat itu dan terus mengembangkan dan membantu importer kita untuk impor Kino. Tapi ada kendala juga karena jeruk kita itu kan tentu ada banyak, jadi sehingga kita hanya bisa impor pada musim waktu kita tidak panen. Tapi dengan ada itu, kita telah maintain sesuatu istilahnya trade relations yang cukup istilahnya memuaskan buat orang Pakistan. Tapi that's not enough. Ada lagi komoditi lain
basmati dan sebagainya. Ini saya bicara peluang bisnis, Bu. Ya, peluang bisnis itu bukan berarti ekspor, tapi impor juga gitu. Terus tadi saya bicara soal medical equipment. Ini ada juga peluang. But all these produknya itu yang tertuang dalam PTA yang disebut dari Pak Iwan disebutkan itu sudah tertera di situ dan prospektif. Tinggal importer Indonesia ini produk apa atau komoditi apa saja yang bisa ditingkatkan untuk impor dari Pakistan. Terus tentu tema Ibu ini adalah bagaimana peluang kita bisnis di Pakistan. Kalau kita lihat di Pakistan ini, kita harus melepaskan conventional thinking kita. Ekspor, jual, over the table, over the counter gitu, kalau begitu. Forget about that conventional concept gitu. Kita harus mengungkapkan apa yang disebut, ada kata kunci yang sekarang ini para kaum milenial juga mengatakan kolaborasi. Ya, Pak Iwan sebelum pulang, saya yakin Pak Iwan merintis satu kolaborasi untuk turunan dari industri kayu sawit Pak Sian itu yang menaigi, ya kan? Ya, jadi dibukalah investasi di sana untuk supaya kita memberikan nilai tambah buat ekspor kita, tapi nilai tambah juga buat mereka mengimpor dari kita. Jadi nilai tambah itu enjoyed by both sides, yaitu membangun satu research center dan juga memproduksi ghee di sana, Pak ya, untuk di daerah Lahore ya Pak ya, bukan Lahore kawasan Lahore ya gitu ya. Nah itu adalah sesuatu cara kita lakukan komunikasi. Kita nggak ada salahnya outward investment itu, outbound investment bukan berarti kita hilang duit. Nanti dari dividen kan masuk kembali sebagai foreign exchange kan, Bu. Dari segi istilah economic calculation kan demikian kan ya. So we don't lose gitu. Tapi kita punya suatu komoditi yang besar seperti kelapa sawit, downstreamnya turunan industri kan banyak manufacturing, food. Kita bicara food. Kalau dilihat itu import export figure itu tidak ada sedikit pun yang kita bisa ekspor ke Pakistan makanan dibandingkan kalau ke Timur Tengah dan segala macam. Sedangkan population di sana yang Ibu kata 220 juta, food consumption itu kan bukan berarti mereka hanya makanan-makanan mereka. Jangan lupa middle class-nya kita belum tahu berapa persen dari penduduknya. Seperti sekarang kita bicara food product yang katakanlah seperti ayam geprek atau apa proses food yang terkenal gitu di sini di Indonesia, yang brandnya dari Indonesia. Kenapa nggak kita Islam melakukan istilahnya franchising sama perusahaan-perusahaan Pakistan di sana? They have the raw product, raw materials. Kita juga ada ingredient kita, tapi branding kita itu. So dengan branding kita itu, kita meningkatkan istilahnya yang disebut dengan pamor branding dari produk-produk Indonesia. Karena dalam market, kalau kita branding kepada Islam massive community, itu kan istilahnya sesuatu yang memberikan nilai. Nilai dalam arti kata itu valuation-nya tinggi dalam hal ini. Jadi valuation dari produk kita di Indonesia itu tinggi, sehingga popularitas dan istilahnya mengembangkan makanan produk food production Indonesia itu bisa jadi terkenal. Nah, kita harus berani mengajak UKM dalam hal ini. Kenapa saya bilang UKM? Karena kalau kita lihat tadi Pak Dubes sudah menjelaskan yang nama economic corridor antara dari dari Kashgar ke Gwalar ya Pak ya, itu dari utara ke selatan itu semua yang saya tahu itu ada pelaku usahanya orang Pakistan. Tidak ada itu yang Chinese, kalau dibilang walaupun Chinese yang invest $60 miliar itu, tapi itu orang Pakistan lokal sana semua. Nah, mereka itu istilah punya restoran, rest area atau apapun di sana. Jadi consumption-nya tinggi di situ. Kenapa kita manfaatkan itu koridor itu, ya? Nah, saya rasa juga kita bisa juga istilahnya masuk ke situ dengan juga istilah mengetahui food technology mereka. Ya, kalau kita bersama-sama mereka jual franchise yang populer, karena terus terang saja Pakistan businessman juga akan melihat, wah kalau ada makanan yang enak, katakanlah donat dari kentang populer kayak gitu, ya senang itu dia bisa make money kan. Tapi food teknologi gimana? Dia punya umpamanya gitu. Oke, let's see kayak gitu. Nah, kita nggak usah khawatir outward bound investment atau nggak ada raw material, tapi yang penting peranan bisnisnya itu, Bu. So, dan dia sekarang ini collaboration itu hanyalah bagaimana kita bisa collaborate and to sustain our position in the market gitu, image-nya itu. Itu ya, mulai tadi bisnis peluang yang ada yang secara keseluruhan. Terus saya juga mau bicara juga soal istilahnya
investment yang agak sedikit besar. Ini adalah kelapa sawit, yaitu kita mengatakan istilahnya, kenapa tidak diteruskan dengan ada pembicaraan yang disebut building up a palm oil farm, yang mana di situ ada integrated industry, jadi ada di situ tank farmnya, di situ raw material stockpile di situ, storage di situ, tapi dibuat industri di situ. Pak Dubes Iwan sama saya pernah membicarakannya itu. Kita udah bicara juga ada grup besar, Sinarmas yang sudah melakukan ekspor yang paling banyak begitu. But the government, pemerintah juga mesti memberikan semacam kayak istilah memompa semangat itu. Ya kan, memompa semangat itu. Kasihan Pak Dubes sudah mempromot, mendukung segala macam gitu. Ya perusahaan mengatakan bahwa ya nantilah yang penting saya bisa untung jual raw material sawit kayak gitu. Tapi kita mesti usahakan supaya istilahnya ada sesuatu yang mana kita bisa membangun industri downstream sana. Kita ajak juga istilahnya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu melakukan manufacturing di sana. Peluang seperti gitu. Nah ini sebenarnya bisa dijadikan Kadin tetap akan mendukung melalui siapa? Tentunya KBRI. Tapi KBRI kan harus pemerintah. Pencanangan non-traditional market, segala macam semua itu Pakistan terlupakan karena dibilang bukan non-traditional market. Padahal sebenarnya itu non-traditional market. Kita itu hanya ekspor, bisa komoditinya kita kebetulan seperti Pak Iwan mengatakan konsumsi palm oil itu yang terbesar ketiga ini adalah Pakistan. Ya, nah kita juga tahu seperti sekarang ini ada beberapa inisiatif atau katakan inisiatif diambil oleh pengusaha Pakistan. Bayangkan ya Bu, ada pengusaha Pakistan produksi sabun di Indonesia, di Cikarang untuk ekspor ke Afrika. Ya kan Pak Iwan? Nah, 100% itu ekspor. They make use of us for base. Kenapa kita nggak melakukan hal kayak gitu juga? Jadi inilah yang terobosan yang harus dilakukan untuk perusahaan. Jangan terlalu kita konvensional, jangan hanya bilang kita ekspor barang atau begitu. Ekspor tuh kita lakukan, kita akui yang namanya Cina, yang namanya kata Thailand sudah melakukan approach yang saya sebut ini sudah lama. It's not a new thing, bukan satu hal yang baru. Ya, Thailand seperti umpamanya ada di sini, dia mau buah-buahnya ada di sini, tapi dia bikin pabrik karton sesuai standar dia di sini, tapi barangnya kemasan dia ambil tanah kita tanam sini, dia bilang Thailand. Padahal sebenarnya adalah barang-barang semua ada di sini. Tapi dia create icon itu adalah fruits from Thailand. Padahal sebenarnya semua di sini, termasuk packaging, termasuk pupuk dan segala macam. Nah, we can do that also. Terutama adalah food production. Kita sama orang Pakistan seleranya hampir sama. Dan no problem. There's no seperti makanan Cina sama makanan orang Indonesia beda sekali kan. Nah, tapi kalau India sama kita mesti ada common basis yaitu spices gitu. So basically itulah yang saya mau sampaikan yang simple, karena kalau yang istilahnya tadi dari geopolitik dan geoekonominya sudah Pak Iwan juga banyak menjelaskannya, dan memang betul Pakistan ini selalu mengharapkan pencanangan untuk menjadi hub. Tetangga sebelahnya Afghanistan ini kita juga mesti keep on the lookout, karena Afghanistan ini adalah negara yang baru masuk dalam proses damaian, dan yang tahu banyak tentang peluang yang ada di Afghanistan itu adalah orang-orang Pakistan. Nah, jadi kita juga bisa mengintip Afgan itu melalui Pakistan. By being present in Pakistan begitu, ya kita tahu soal Afgan, kita tahu daerah di situ. Tapi kita mesti encourage orang-orang Indonesia itu masih berada di sini. Bayangin aja, orang Pakistan di Indonesia ke sini jual karpet. Dulu saya tahu itu kan jual karpet itu dia apa, tapi sekarang dia jadi milenial tinggal di Australia. Ya kan Pak Iwan kan. Nah, why not we do the same thing also? Nah, saya ini karena udah tua aja, sudah berumur. Tapi kalau saya masih muda, I want to go to Pakistan untuk itu, Bu. Gitu. Ya, segi banyaknya kayak gitu, Bu. Ya, ada yang lain-lain juga, tapi mungkin kita sambung lagi nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Mufti. Teman-teman sekalian, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Mufti tadi. Jadi kita juga harus berpikir itu lebih luas ya Pak ya. Jadi kita melihat market di Pakistan itu tidak hanya kita sekedar melakukan ekspor, tetapi juga investasi itu juga penting, karena tadi ada hal-hal yang positif yang bisa kita dapat. Tadi kita akan mendapatkan market yang ada di sana ya. Karena kalau kita tadi satu saja misalnya palm oil, kemudian ada produk turunannya, hilirisasi itu dilakukan di sana,
itu akan juga harus dimaknai itu sesuatu yang positif. Karena market luas dan itu akan menjadi pintu masuk juga ke negara-negara Eropa. Yang kita tahu Eropa itu sangat anti dengan palm oil, Pak. Tapi kalau sudah diolah mereka tidak akan anti gitu. Jadi kita juga harus mencari strategi-strategi terobosan untuk bisa melakukan itu. Juga yang menarik tadi disampaikan Pak Mufti adalah semestinya peluang UKM itu untuk bisa berbisnis di sana, berinvestasi di sana, itu juga besar ya Pak ya. Nah, jadi ini saya rasa sesuatu kalau boleh saya sedikit sambung mengenai itu UKM itu Bu ya. Jadi gini, caranya itu sebenarnya sederhana. Itu kita masukin dalam nutshell yang disebut dengan startup program lah. Kita canggih dikit lah ya kan, karena di Pakistan juga ada banyak startup. Kita bangun platform yang sama di mereka. Nah, perusahaan-perusahaan ini di Pakistan di jalur ekonomi yang tadi saya bilang yang dibangun oleh Cina itu banyak sekali perusahaan-perusahaan UKM Pakistan. Jadi kita match-make UKM dengan konteks itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau di Indonesia, kalau kita bicara startup itu biasanya hanya startup digital, Pak. Padahal kalau di negara lain itu kita bicara startup itu sangat banyak justru ke startup yang sektor real ya. Nah ini yang kita mungkin juga harus berpikir bahwa kita dorong startup atau pengusaha-pengusaha muda di Indonesia ini biar jumlahnya itu jauh lebih banyak ya Pak. Karena sekarang kita di bawah 2% Pak dari jumlah penduduk. Sementara India aja sudah 11%. Mungkin Pakistan juga lebih dari itu. Nah, jadi ini mungkin hal-hal menarik yang bisa nanti kita sarikan dari diskusi kita bahwa awalnya adalah mindset kita atau cara pandang kita terhadap Pakistan itu yang juga harus dirubah terlebih dahulu. Ya, pandangan baik itu politik maupun ekonomi ya dan juga perdagangan internasional. Karena kalau tidak seperti Pak Mufti tadi, kita mengkategorikan Pakistan bisa jadi dengan cara yang salah ya Pak ya. Padahal dia adalah new market dan mungkin future market bagi Indonesia gitu. Sekarang dia belum, tetapi ke depan kalau tidak akan diambil oleh orang lain gitu. Sementara kita punya banyak sekali persamaan-persamaan yang disebutkan tadi oleh Pak Mufti, itu menjadi keunggulan kita. Baik, saya ada beberapa pertanyaan ini Pak. Mungkin ke Pak Iwan dan Pak Mufti juga nanti. Kalau tadi kita ingin melakukan investasi juga ke sana Pak ya, karena Thailand juga sudah mulai investasi ke Indonesia, UKM-nya Korea juga sudah mulai investasi ke Indonesia. Kalau Indonesia juga akan investasi di sana, apakah permasalahan juga dihadapi sebagaimana yang investor hadapi di Indonesia? Seperti perizinan, persyaratan ketenaga kerjaan, kemudian persyaratan untuk impor bahan baku, dan sebagainya. Monggo, mungkin dimulai Pak Iwan, nanti dilanjut dengan Pak Mufti. Silakan Pak Iwan. Baik, Ibu, terima kasih. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Rini dan Pak Mufti, terutama dalam meng-highlight diskusi terakhir tadi ya, perubahan mindset itu. Nah, sejalan dengan itu, saya kira kalau investasi ini kan Pakistan ini bukan negara penyumbang investor ke negara lain, tetapi justru dia yang membuka investasi asing. Jadi konsekuensinya, persyaratan memang ada, tapi ada beberapa sektor yang menjadi prioritas itu mendapat keringanan-keringanan. Jadi saya kira sekarang ini waktunya yang tepat apabila Indonesia ingin berinvestasi karena SIPEC yang didanai mayoritas oleh Tiongkok itu pun secara domestik politik agak tidak menguntungkan juga karena ada beberapa pihak sebagaimana di kita yang mengkhawatir terhadap dominasi suatu investor negara besar. Nah ini sebenarnya peluang buat negara lain termasuk Indonesia untuk mengisi kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi di domestik Pakistan terhadap dominasi tertentu itu untuk kita.
Dan mereka, terutama kepada Indonesia, Malaysia, Turki, itu sangat welcoming kalau kita ingin bekerja sama, terutama untuk investasi di sektor-sektor yang tadi disampaikan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Iwan. Pak Mufti, silakan Pak. Mungkin masih mute Pak Mufti. Ya oke, saya mau ulang kembali kepada tadi saya katakan bagaimana UKM, behavior UKM Indonesia dibandingkan sama UKM luar. Saya mau kasih suatu contoh. Selama 12 tahun saya menerima delegasi dan terus terang saya sampaikan juga, saya sudah memimpin 6 delegasi ke Pakistan ya Pak Iwan ya, selama 5 tahun selama Pak Iwan di sana. Nah, dalam saya memimpin delegasi dan juga menerima delegasi dari luar, saya mau bicara menerima delegasi dari luar. Sering saya lihat delegasi dari luar, baik itu dari ASEAN countries, Asia, atau maupun dari Eropa dan negara-negara maju lain. UKM, kalau ada grup UKM itu, pasti akan disertai dengan orang-orang legal. Ya, kenapa? Karena UKM itu kan perlu dibantu, Bu, perlu legal. Tapi kita, kalau membawa delegasi, saya juga pengalaman itu, saya kalau ajak teman-teman saya yang lawyer atau apa, mereka ngapain? Gue kan dapat kerjaan dari big companies, yang small companies apa yang gue bisa dapat? Ya, jadi di sini tidak ada istilah willingness gitu, willingness. Nah, ini harus diciptakan. Kalau tadi investasi ke Pakistan, harus UKM itu mempelajari tatanan legal frameworknya bagaimana segala macam semuanya. Untuk mempelajari itu tentu zaman sekarang lebih mudah, Google kita bisa tahu. Tapi kan kita bisa on hands istilahnya dialog dengan players yang setempat gitu. Terutama kalau kita bicara tadi yang economic belt itu, tentunya ada tatanan-tatanan khusus ya kan Pak Iwan ya kan, istilah pengecualian segala macam semuanya. Nah, tapi saya rasa juga untuk itu kita juga jangan istilah lagi menganggap investasi itu kesana itu harus the big guys. Ya, Ibu bilang itu hal UKM juga bisa sebenarnya, bukan nggak bisa. Ya. Tapi ada juga problem lain lagi UKM kita. UKM di sini seperti Ibu juga tadi bilang, UKM bilang, ngapain jauh-jauh ke sana? Saya di Tasikmalaya buka pabrik itu saya udah bisa dapat pasar pembeli. Ya. Nah, we have to change that paradigma. Jadi kalau pemerintah Islam mau mengatakan export oriented, we have what you call, you build seperti kayak di Vietnam, export oriented society, the whole ecosystem. Ya, jadi istilahnya dan keluarganya juga dia melihat katakan, oh di Pakistan saya membuka pabrik kerupuk, di Pakistan umpamanya kalau pabrik kerupuk, family-nya juga mesti dukung gitu semuanya teman-teman. Iya ya kita ke sana, nanti kita tinggal di sana, ya kita balik, kita bisa balik juga. Tapi you have to build that society, outward looking society. Tapi kalau nggak kita build itu susah, Bu, gitu, sulit. Saya rasa Pak Iwan sebagai dubes itu melihat orang Indonesia gitu, dia bisa bandingkan, bedakan ini orang ke sini hanya untuk sementara atau betul-betul dia mau di sini untuk berkembang seterusnya. Ya kan tahu Pak itu yang namanya diaspora kan banyak Pak di situ ya kan. Nah inilah Bu Henry, we are kita menteri keuangan kita the best financial manager in the world gitu selama kita dari segi istilahnya teori we are one of the best in the world. Tapi dari segi implementation-nya itu we are the lowest on the lower grade gitu karena tidak willing to sacrifice. Nah, kita di Kadin ngalamin ini hal sesuai dengan dilema, but nobody in Kadin wants to take initiative because domainnya untuk membina kan bukan kita, kita hanya menampung fasilitator. Domainnya kembali kepada, ya saya bukan mengatakan lemparkan masalah ke pemerintah, but we have Menkop, we have this, tapi programnya dibikin gitu. I'm sorry, kenapa mesti ada program seperti pelatihan untuk buka LC di sini, gitu segala macam. That's part of the business. Google, any high school student bisa tahu kok itu kayak gitu-gitu, nggak perlu lagi. Tapi yang kita perlu ada build in the culture to be there, bring in, membawa mereka ke sana. Nah, sekarang dengan zaman Zoom, Ibu lihat ya, itu pelaku bisnis B2B meeting sekarang ini, yang di luar itu perangkatnya itu, aduh, lengkap sebenarnya. Kita di sini dari terus kan Kadin juga tidak ada perangkat untuk Zoom itu, not yet. We are still trying to develop. Tapi dari mereka tadi dari Pakistan Pak, yang waktu kemarin itu Pakistan apa ya. Nah itu udah ada auditorium, ada segala macam, cepat mereka gitu kayak gitu.
Making people mau come to, we cannot wait, we cannot tunggu-tunggu gitu ya. Saya juga sebenarnya bukannya istilah fan of Pak Jokowi, tapi I think Pak Jokowi is a very smart person. Kita mesti cepat untuk memacu ini semuanya, Bu. Jadi kembali lagi Bu ke program-program ini, I think Core can be a prime mover in this effort untuk buat UKM ke depan, Bu. Dan terutama untuk investasi di Pakistan ya. Ya. Jadi kalau boleh menambah Ibu atas ya Pak Iwan. Tadi Pak Mufti menyampaikan mengenai salah satu eksportir kino di Pakistan yang kemudian berinvestasi pabrik sabun di Jababeka. Jadi itu sebenarnya kami yang memberi jalan menyampaikan bahwa dia eksportir kino ke Indonesia cukup besar. Nah, saya bilang daripada uang Anda balik lagi ke Pakistan, Anda beli saja pabrik di Jababeka. Akhirnya dia beli pabrik Jababeka karena dia mengetahui bahwa Indonesia memberi perhatian khusus ke Afrika. Jadi dia bikin pabrik sabun, bahan bakunya dari palm oil ada di Indonesia, kemudian hasilnya diekspor ke Afrika. Jadi uang yang diperoleh dari kino itu dia tidak kirim ke Pakistan tetapi diinvestasikan di Indonesia. Nah, sekarang ini sudah hampir 25 juta total investasinya di Jababeka itu. Nah, jadi saya kira kalau hubungan kita dengan Pakistan ingin sustainable, ya, jadi kita defisit dengan Tiongkok kan di atas 40 billion ya Bu ya. Iya. Itu kan sering secara ini memperkuat sentimen negatif di domestik karena kita defisit. Nah, sebenarnya situasi yang sama terjadi juga di Pakistan. Bahwa karena defisitnya dengan Indonesia cukup besar, dia pun selalu meminta gitu. Nah, sehingga saya menyampaikan tadi Pak Mufti betul sekali bahwa balance in real meaning itu tidak mungkin. Makanya kita menyampaikannya proportionally balanced trade. Jadi, based on their respective capacity to supply. Nah, tapi gesture positif harus ada. Nah, saya kira menginvestasikan di produk-produk turunan sawit di Pakistan, refinery, untuk domestic market ke Middle East, karena Ibu Rini tadi betul sekali, bahwa Pakistan tuh ada LDCs kategoris yang diberikan preferential tarif oleh Uni Eropa. Nah, kita bisa memanfaatkan itu. Kita juga dengan Turki dia hubungannya baik, dengan negara Asia Tengah dia baik. Nah, kita invest, kita buka pabrik, jadi uang itu sebenarnya tidak hilang. Yaitu tadi, yang export oriented society itu not necessarily ekspornya itu destinasinya bukan dari tanah Indonesia gitu, tetapi orang Indonesia mengekspor dari Pakistan, mengenerate employment, sehingga hubungannya semakin kuat, demand terhadap palm oil sebagai bahan baku akan meningkat juga. Nah, lama-lama footprint Indonesia kuat, Indonesia dikenal, sehingga peluang-peluang yang lainnya kayak biskuit sudah masuk, orang tua sudah masuk. Nah, tinggal diperbesar sehingga UKM-UKM itu bisa invest di sektor-sektor konsumsi di daerah-daerah China-Pakistan Economic Corridor itu. Jadi mudah-mudahan Core ini juga membantu mempromosikan bagaimana kita bisa melihat Pakistan dalam perspektif yang berbeda daripada 5 atau 10 tahun yang lalu. Ya. Makasih Pak Iwan. Jadi memang kita dalam diskusi ini tadi beberapa waktu, akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa kita tidak bisa melakukan strategi yang yang tanpa terobosan ya Pak ya. Seperti tadi kita bicara tentang balance trade misalnya gitu, itu kan juga Pak Mufti yang dulu kita terjadi dengan China. Pada saat kita dipaksakan, akhirnya yang terjadi adalah kita harus membalanskan impor tadi dengan produk-produk yang semestinya itu tidak seperti itu. Nah, kalau tadi dengan strategi-strategi lain, ya tadi dengan mengundang itu juga sebagai investasi ke Indonesia dan kemudian direekspor ya, atau itu kita ekspor dengan atas nama Indonesia, itu akan menjadi langkah-langkah yang mungkin bisa kita lakukan. Menurut saya itu sangat menarik.
memang kalau kita kemudian mendorong UKM untuk juga melakukan itu di negara lain atau di Pakistan, nah PR-nya tadi Pak Mufti sudah list tadi, memang harus ada satu lembaga yang mendampingi UKM, di mana UKM itu bisa datang kapan saja, bertanya apa saja, ya, untuk mereka melakukan pengembangan bisnisnya, gitu ya Pak ya. Karena tadi tidak mungkin UKM punya R&D sendiri, atau punya analis sendiri untuk menganalisa legal framework-nya, atau kemudian untuk membuat strategi kalau tadi ada koridor China-Pakistan koridor tadi, kemudian produknya apa saja, ini kan harus ada lembaga yang membantu. Nah, saya satu yang ingin tahu Pak, apakah ini ada pertanyaan juga, apa yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan untuk mengundang investasi yang besar ke Pakistan, Pak? Mungkin beberapa tahun terakhir ini pertumbuhannya cukup tinggi dengan insentif-insentif apa yang ditawarkan oleh pemerintah, sehingga itu cukup menarik. Karena topik itu menjadi sangat penting bagi Indonesia pada saat ini, di mana kita diskusi tentang RUU atau Undang-Undang Cipta Kerja, ya, yang itu adalah tujuannya adalah mengundang investasi. Nah, apakah ada catatan menarik dari Pakistan yang bisa kita tahu untuk kaitannya dengan mendorong masuknya investasi? Saya persilahkan Pak Iwan dan Pak Mufti. Baik Ibu, jadi memang sebagai negara yang butuh investasi, berbagai upaya dilakukan. Memang tapi ketentuannya itu tidak one size fits all ya. Jadi yang skalanya besar, memang itu biasanya mendapatkan treatment khusus dari Prime Minister, dari pimpinan-pimpinan negara lah. Jadi kalau investasi seperti CPEC ya, China-Pakistan Economic Corridor yang besar-besar itu biasanya memang ada G2G ya G2G dan ada deal-deal khusus. Betul. Tapi untuk hal-hal yang lain saya kira samalah dengan kita, ada kemudahan dalam perolehan lahan, kemudian ada bebas pajak untuk capital goods dan lain sebagainya. Secara umum itu tidak, artinya masih mengikuti teori-teori yang umum lah yang biasa dipakai oleh berbagai negara dalam menarik investasi. Barangkali keuntungannya kalau di Pakistan ini yang sekarang ini para bonus demografinya itu terutama anak-anak mudanya, mereka kan bisa bahasa Inggris ya. Jadi itu salah satu modal yang saya kira untuk investor dari Jepang, dari Korea, itu adalah sebagai salah satu selling point yang digunakan oleh Pakistan. Begitu. Pak Mufti, silakan. Baik, Pak Imam tadi sudah menyampaikan dari segi istilahnya policies ya, jadi government regulations atau policies dari pemerintah. Saya akan menyampaikan kepada dari sudut pandang dari bisnis. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh China tentang yang economic corridor itu dari utara ke selatan itu, purpose-nya satu adalah untuk bagaimana China bisa mengadakan shortcut untuk barang-barang mereka masuk ke Indian Ocean untuk ke wilayah bagian Timur Tengah, ya kan? Itu simple, very simple teori gitu. Tentunya ya dari Pakistan melihat manfaatnya apa, dia tentunya akan menggabungkan beberapa main cities-nya dan untuk supaya koridor itu menjadi istilah economic belt, oke? Real. Di kita nggak mungkin kita bisa lakukan itu terlalu banyak kayak gitu. Karena apa? Kita we are far from this so-called Silk Road atau obor. We are down south. Kita ada maritime chain gitu. Tapi maritime chain kita sangat sedih karena kita tidak memiliki yang disebut infrastruktur maritim yang memadai gitu. Saya tidak mau go into detail mengenai itu, tapi saya mau mengatakan bahwa ada satu sektor investasi yang mungkin kita bisa belajar dari Pakistan, yaitu apa? Mereka itu mempromosikan core sektor mereka. Saya dari 6 delegasi ke sana itu, Bu Henry, adalah 6 delegasi itu semua untuk kepentingan bagaimana kita bisa lebih melakukan kegiatan bisnis di Pakistan, rather than apa yang kita bisa beli dari sana gitu. Bayangkan aja, mereka sampai mereka mengeluarkan biaya DP, all the expenses kepada
1.000 atau 1.500 visitor every year. Dibayar hotel, tiket segala macam hanya untuk datang come and see our country, our industry. Textile Expo, ya, dia kasih ini yang kita ada segala macam. You mau invest di textile pabriknya di sini, kita punya kartun, kita punya ini segala macam. So, they expose industry. Itu yang sebenarnya kita harus ambil contoh. Nah, inilah yang dilakukan mereka itu sehingga mereka tidak mengatakan gencar bahwa oke, dengan itu berarti ada investasi, tapi kita bisa belajar dari situ. Kita bisa istilahnya maritime sektor, fishery sektor dulu. Saya tahu banyak setelah datang ke Indonesia kita punya pabrik ikan ini, tapi sekarang fish processing center itu sudah nggak ada lagi, tidak ada yang berminat. Yang kita ekspor ikan aja. Nah, jadi intinya adalah bahwa pemerintah Pakistan itu melakukan itu dengan smart approach. Smart approach itu adalah mereka mengatakan we have developed this. Seperti umpamanya industri Alkes. Mereka bilang kita ada di sini. Saya pergi ke pabrik-pabriknya Pak Iwan di salah satu pabrik sana itu pabriknya, saya pikir itu pabriknya, tapi pabriknya itu betul-betul seperti kayak pabrik di Jerman gitu. Ya, jadi sehingga precision equipment itu ada, surprising. Mereka ekspor kembali ke Eropa, segala macam semuanya. Tapi mereka tidak expose, nggak banyak orang tahu. Nah, kita juga harus smartnya itu go back sedikit lah kepada yang lalu-lalu. Tentunya kan Indonesia juga banyak berhasil dalam industrialisasi, bukan nggak ada ya. Seperti zamannya Pak Harto, Pak Habibie, Pak Gus, Bu Mega, pasti ada banyak itu. Ya, itu kita ambil. Kita jangan sekarang ini seolah kita terfokus infrastruktur, kita manufacture, tapi tidak structure investasinya apa gitu. Nah, Pakistan what they do it in a smart way, they expose their competency in the industrial portfolio. Saya ingin menambahkan, Ibu, jadi betul sekali yang disampaikan Pak Mufti. Jadi mereka membayari orang untuk datang melihat, itu sudah betul-betul fokus. Jadi misalnya tadi yang disampaikan itu namanya kota Sialkot. Sialkot itu adalah kota industri pembuat surgical equipment dan bola sepak. Nah, alat-alat kesehatan untuk operasi itu sebenarnya yang di Jerman itu dibuatnya di Pakistan. Jadi sebenarnya kalau kita mengimpor dari Pakistan pasti akan lebih murah daripada kita mengimpor dari Jerman. Itu sudah pasti. Nah, memang menuju ke kotanya itu tidak semegah seperti di kita, tetapi industri itu membuat lapangan terbang sendiri, Ibu. Khusus karena memang banyak dari Amerika, dari Eropa datang ke Sialkot untuk pesan bola sepak dan surgical equipment. Jadi itu sudah sangat modern. Nah, pada saat mereka meminta kedutaannya di Jakarta misalnya, untuk tolong cari potensi pengusaha Indonesia yang bagus, yang bisa invest di Pakistan, nanti dibayarin, betul-betul dia bayarin, tetapi programnya sudah sangat ketat, sudah terprogram sekali. Nah, di kita sebenarnya itu sudah dilakukan, cuman barangkali melalui KOR mungkin perlu disarankan supaya antara perwakilan RI kedutaan dengan industri di kita, dengan Jababeka, dengan sentra-sentra industri sudah ada koordinasi yang tepat, sehingga pada saat kita mencari potensial investor dan kita undang, itu adalah sudah fokus dan targeted. Jadi tidak yang penting datang melihat terus tidak jelas. Nah, tadi pengalaman Pak Mufti dengan siapa Pak yang pemilik tekstil itu? Oh, Sugia, Pak Adik itu adalah ketua API. Ya. Itu datang ke Pakistan itu betul-betul dibayarin oleh Pakistan, tetapi sudah fokus programnya. Nah, ini barangkali di kita mungkin perlu seperti itu. Nah, jadi saya kira memang perubahan mindset sama kesungguhan lah. Memang kalau UMKM kan kasihan, memang dia datang ke pameran, boleh nggak Pak jualan? Nah, kalau tidak jualan, saya kan rugi Pak, katanya gitu. Jadi memang kepada UMKM ini harus ada special treatment sebenarnya. Kalau yang besar-besar kayak palm oil, batu bara itu mereka sudah bisa jalan sendiri.
Tetapi kalau UMKM harus betul-betul ada pendampingan dari legal aspek maupun dari program-program lainnya. Saya kira potensinya cukup besar lah. Apalagi kalau CPEC sekarang jalan, Bu. Cina motong 85% logistik, itu spillover-nya terhadap daerah-daerah yang dilalui oleh jalan, sentra-sentra ekonomi itu akan menggeliat. Saya kira ini peluang yang kita upayakan. Nah, di Kementerian Luar Negeri, ini juga mungkin untuk Pak Mufti juga, alhamdulillah juga sih, sekarang Pakistan sudah menjadi prioritas. Jadi sudah menjadi bagian dari negara yang mendapatkan perhatian khusus. Nah, tinggal bagaimana makna prioritas itu ditranslate into more focus and concrete program in coordination dengan Kadin dan related institution. Itu saja. Ya, saya tambah sedikit aja, Pak Iwan juga tahu ini bahwa di kedutaan Pakistan di Jakarta dulu untuk komersial itu cuma attaché tingkatannya. Tapi begitu pentingnya Indonesia, meskipun mereka itu defisit dalam trade volume, mereka taruh minister counselor, ya Pak ya, minister counselor. Mungkin Pak Iwan bisa komen sedikit itu Pak itu. Betul. Jadi penempatan pejabat di perwakilan itu juga harus kongruen, commensurate dengan bobot dari kepentingan kita di negara itu. Jadi istilahnya nembak target dengan peluru yang seimbang. Iya, terima kasih Bapak-Bapak. Menarik sekali. Jadi kita kan selalu hanya dengarnya itu kedutaan itu harus menjadi petugas marketing gitu ya Pak, jualan. Tadi Pak Mufti sudah sampaikan, nggak bisa begitu karena kita tidak hanya sekedar jualan-jualan, tetapi harus ada referensi strategi tadi ya, yang sudah disiapkan untuk setiap negara yang mau kita sasar itu apa. Jangan-jangan kita memang untuk beberapa produk kita memang harus mendorong impor itu dari Pakistan dengan alasan kualitas sama, lebih murah dan sebagainya. Dan tadi juga dibekali dengan strategi bagaimana nih di perindustrian pertanian. Jadi mereka akan ngapain kalau untuk investasi di Indonesia atau kemudian nanti mengekspor lewat Pakistan. Nah, jadi sangat banyak tadi yang bisa kita dapatkan pada diskusi sore hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, saya persilahkan kalau Pak Iwan atau Pak Mufti akan menambahkan ya, ini kan beberapa saya, poin. Pak Iwan terakhir, tapi saya sebelumnya, saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting, Bu. Selama 5 tahun saya bekerja sama Pak Iwan. 5 tahun ya Pak Iwan ya? 5 tahun dah. Saya melihat Pak Iwan telah berhasil memimpin tim beliau di KBRI itu, sehingga kami dari Kadin berkomunikasi sama staf beliau itu sama seperti kayak dealing with people who are trading on the road gitu. Jadi betul-betul istilahnya up to date yang kita bisa dapat. Karena apa? Mungkin Pak Iwan itu adalah orang yang betul-betul istilah seorang saudagar lah dalam arti kata kalau bilang, di mana anak buah beliau itu kalau bicara sama saya itu, sama kami di Kadin ya, itu betul-betul klop, same wavelength gitu. Nah ini juga yang tadi yang saya katakan bahwa KBRI mestinya ambil contoh seperti Pak Iwan ini. Really down to earth gitu, tahu siapa the big players, siapa yang di bawah, movement of the market, gini-gini semuanya. Jadi bukan hanya berdasarkan laporan atau apa, atau whining and dining aja, bukan itu, tapi betul-betul the real actual action gitu in the market. Terima kasih loh Pak Iwan, saya ucapkan kepada Pak Iwan. Pendekatannya memang harus pendekatan bisnis ya Pak ya, bukan birokrasi, karena KBRI ini memang akan menjadi ujung tombak untuk kita meningkatkan bukan hanya hubungan politik, tetapi yang penting adalah hubungan perdagangan dan investasi seperti yang disampaikan. Jadi betul-betul cepat, begitu-begitu tanggap dan juga dengan informasi yang update. Monggo Pak Iwan. Terima kasih Bu. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatannya ini dan Pak Mufti juga. Jadi apa yang kami lakukan sebenarnya itu berawal dari apa ya? Dari rasa kecewa dalam tanda petik. Jadi kecewanya itu terus terang aja Pakistan tuh kurang mendapat perhatian dari kalangan usaha Indonesia, dari kalangan birokrat Indonesia.
Nah, kami dengan teman-teman berusaha nih bagaimana caranya supaya KBRI kita ini menarik dalam tanda petik. Artinya menarik bahwa kita itu memberikan pelayanan yang baik kepada siapapun supaya hubungan yang terjalin secara sejarah baik ini bisa lebih konstruktif dan ditranslate kepada kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, memang itu ada hasilnya, alhamdulillah dalam waktu relatif pendek, kami bisa meningkatkan 1 billion lebih perdagangan. Itu susah. Itu susah. Saya lihat teman-teman di perwakilan Eropa, total trade-nya itu hanya 400 juta US dollar, hanya berapa. Ini dari saya datang 2,1 menjadi 3,1 billion dan kita always in the surplus side. Nah, kami juga memang motonya bagaimana kita bisa melayani, memberikan pelayanan kepada baik pengusaha Pakistan maupun teman-teman di Indonesia. Jadi Ibu betul sekali, pendekatannya kita bukan birokrat karena Pak Presiden sangat mengharapkan bahwa kedutaan besar itu bukan saja sebagai rumah bagi bangsa Indonesia, tetapi rumah bagi kepentingan Indonesia di negara akreditasi. Nah, kami hanya berusaha untuk menerjemahkan itu ke dalam langkah-langkah kecil yang konkret. Tetapi alhamdulillah Bu, investasi meningkat, ya. Kunjungan wisata meningkat, perdagangan meningkat. Overall, trajektorinya cukup bagus. Gitu. Jadi, melalui KOR, sekali lagi terima kasih juga kepada Kadin yang selalu setiap saat selalu terbuka kepada kami apabila kami butuh informasi. Nah, kami pun mulai sebenarnya sudah kerjasama membawa Inhutani itu apa? Yang di bawah Pak Muldoko itu HKTI. HKTI pun sudah kita bawa di Lahore dan sekarang mereka sudah mulai kontak-kontak terutama untuk produk-produk kelapa, singkong dan lain sebagainya. Jadi kecil-kecil tapi untuk melengkapi apa yang palm oil yang sudah sangat besar itu. Sangat besar, ya. Jadi sudah 80%, tapi seperti orang selalu bilang, it is easy to get 9, but it's very hard to keep it. Jadi memang mempertahankan itu lebih berat, sehingga kita harus mencari model-model. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Henry atas kesempatan ini. Pak Mufti, terima kasih sudah jadi partner diskusi, as always. Selalu memberi semangat kepada kita semua, dan mudah-mudahan diskusi ini memberi manfaat bagi kerjasama kedua negara, bagi kesejahteraan kedua bangsa. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan, Pak Mufti. Jadi teman-teman, sahabat KOR sekalian, beberapa catatan penting tadi yang terakhir sudah disampaikan Pak Iwan adalah, dan Pak Mufti, Pak Iwan sudah memulai untuk membuat hubungan yang lebih baik antara Indonesia dan Pakistan. Dan alhamdulillah sekarang juga Kementerian Luar Negeri sudah menjadikan Pakistan sebagai salah satu negara prioritas, ya, karena memang dari berbagai data, dari berbagai informasi yang tadi sudah kita diskusikan lebih dari 1 jam tadi, memang ada potensi besar bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama ekonomi, investasi dan perdagangan dengan Pakistan. Nah, kita memerlukan detail strategi, detail program untuk mengimplementasikan ini. Saya yakin Pak Iwan dan Pak Mufti akan menjadi partner kita untuk melakukan diskusi dan menyusun berbagai kebijakan yang kita bisa sampaikan kepada pemerintah. Nah, jadi tidak salah pilihan KOR untuk mengundang duta besar Pakistan dan juga pengusaha yang sangat dekat dengan Pakistan untuk berdiskusi pada sore hari ini, karena memang ternyata kita punya mutiara yang belum kita asah, ya Pak ya. Karena Pakistan akan bisa menjadi future partner ekonomi kita dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Tidak hanya untuk usaha besar, tetapi juga untuk mendorong usaha-usaha kecil kita untuk mendapatkan manfaat ekonomi di negara yang sebenarnya punya kedekatan dengan kita, punya kedekatan sejarah dengan kita, tetapi belum sempat kita maksimalkan. Terima kasih sekali Pak Iwan dan Pak Mufti. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan diskusi kita memberikan manfaat dan kita akan sampaikan semua ini kepada
pengambil kebijakan maupun pada pelaku usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sampai ketemu dengan saya pada episode yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Pak.